peranakan ini kalau memang benar-benar orang yang cuman asal bikin aja juga susah. Pasti nanti itu orang-orang mindsetnya juga kita udah beda kiblat. Jadi yang perlu dipertahankan adalah yaitu kualitas rasa. Kualitasnya. Apalagi kalau udah franchise, beda tangan tuh beda rasa, banyak kayak gitu kan. Memang kesempurnaan nggak ada, tapi Nggak ya ada. tetap kita harus cari improvement yang terbaik. Bahan sama, resep sama, kita pakai wok yang sama. Orang pakai healing apinya itu berapa menit, berapa goyangannya itu beda loh taste-nya. Smoky-nya beda. Detail goyangan itu ya. Sanchan body kecap. Kalau ini specialty-nya, dia itu pakai bagian sancam. Sancam ini 3 meat layers. Wow. Ini. Iya bro, Bukit Timah Singapura. Hari ini gua mau spesial. Oh Huanyi Huanyi. iya. Mbak nyangkut mbak palanya mbak. Tinggian mbak. Jadi gini bro, iya kita di Bukit Timah Singapura nih. Iya. Mau traktir lu di restoran yang otentik bro. Makanannya tentang apa nih? Yang pasti fusion antara Chinese food. Oh sama. Ya ada mixnya sedikit sama Nusantara. Oke. Haus nggak? Haus nggak? Gua haus nih akan kekuasaan. Beda bro. Ih gila, nih mewah banget Ken lo ajak gua makan di tempat kayak gini. Pasti bro, yang pasti ini, lu tau nggak ini kenapa filosofinya mejanya bundar? Konferensi? No, bukan different. Jadi konsepnya orang Chinese, Hah? apalagi yang orang Cindo, Iya. itu biasanya ada round table gini untuk Iya. acara-acara kondangan, nikahan. Pak. Gua ngeliat ini acara-acara gua nge-MC-in gitu. Lo nge-MC biasa ya? Ini gua makan langsung di round table kayak gini. Itu fungsinya kan ini ada nih, diputer kanan kiri. Oh, ini bisa diputer? Yes bro, tuh. Nih gue inget zaman TK nih. Nggak cuma DJ juga bro. Oh iya. Ingat nih makanan di sini kita bisa sharing. Tapi ini butuh skill loh makan di meja round table kayak gini. Ya dikit lah, tipis-tipis Butuh lah. skill loh. Gue pernah nyobain. Nggak kebagian apa-apa. Mau Kenapa? dicomot, diputer sama sebelah sono. Mau dicomot, diputer sebelah sono. Langsung habis ya? Iya, akhirnya gue nggak makan, asam lambung nih kan. Jadi ini aman berarti ya? aman. Aman. Kita aman. Jadi lu mau misalkan makan nasi goreng atau menu yang lain, kita bisa sharing. Misalkan, kok gua mau yang menu itu dong. Nasi Hainam, puter bro. Puter, gitu. Ini filosofinya bagus banget. Jadi kita harus saling ngerti gitu. Filosofinya di Chinese food. Iya. Kayak betul. gimana? Jadi misalkan ya itu menghormati yang tua. Misalkan ada yang lebih Didahulukan. didahulukan. Kayak misalkan, siap, Ci, duluan Ci. Ci duluan Ci diputerin tuh ke dia tuh. Ya Su, duluan Su. Set. Dia lagi. Su itu kayak paman ya? Paman. Uncle duluan. Uncle duluan. Cucu nggak dapet apa-apa dong lo cucu. Cucu. Cucu nggak dapet Cu, apa-apa. ya cu aja. Cucu gitu. Jadi memang seperti itu, kita harus merespek juga dari filsafahnya itu untuk merespek yang tua boleh didahulukan. Kita yang muda-muda terakhiran biasanya gitu. Ini kan emang suasananya tadi lu bilang kayak Chinese banget Iya, ya. ngeriung banget ya. Ya gimana di suasananya di Bukit Timah Singapura ini menurut lo? Oke Ini sih. kan VIP room-nya ya. VIP room-nya. Ini nyaman banget sih yang pasti dan suasananya otentik. Ya. Yang pasti otentik dan juga apa? Fasilitasnya. Ada karaoke. Bisa singsong, Pak. Wah. Bisa singsong. Jadi kalau karaokean bareng keluarga, temen-temen kumpul bareng tuh kita harus hargai momen. Oh, momen itu paling momen paling berharga. penting. Makanya kan di acara-acara pasti disebut banget kan. Bener. Momen ini dipersembahkan Bener. oleh gitu kan. Sudah menghargai Betul. momen. Betul, Yes. betul. Iya. Ini asik lah Karaokean ya. sambil yang pasti ini juga dingin kan, enak, adem gitu. Iya, dan ini 10 orang masih oke lah di sini ya. Masih muat.
Iya. Bisa Juga sampai maksimal ada 10 orang. suasana sofa-sofanya juga. Yes, Iya betul. kan? Karaoke juga mic-nya 2, sound-nya juga oke. Asik banget lah ini Soalnya buat. oke, ya. Ya buat rapat Karang Di- Taruna boleh sini lah ya. Bukit Timah Singapura, bro. Asik di Bukit Timah Singapura. Bukit Timah Singapura. Ya, jadi boleh lah ini untuk acara-acara keluarga, arisan, kumpul-kumpul temen, gitu. Rekomen Gathering, rekomen banget. Rekomen. Tempat VIP, nah ini makanan ini nanti kita mau dinner di sini. Nah, Gue mau ajak lu cobain menu-menu yang enak di sini. Gue penasaran banget nih, diajak makan sama mantan chef. Mantan chef. Mantan chef dong. Betul. Kenapa lu namainnya di medsos lu mantan chef? Karena memang exactly-nya itu udah stop secara official, lu udah nggak jadi chef lagi. Secara Gantung profesional. penggorengan. Iya. Gantung penggorengan kalau chef. Gantung, ya. Gantung panci lah ya. Gantung panci, ya. Gitu, udah nggak secara resmi kerja di bidang hospitality. Biasanya gue startnya di hotel dulu, Oh, perhotelan. perhotelan, dan sempet di resto. Jadi sekarang lu sibuknya bantu-bantu teman. Bantu sempat 2023 itu hampir lalu. setahun, ya tahun lalu. Terus gue 2024 ini memang bener-bener fokus Iya. untuk sebagai as a content creator. Wow. Khususnya di bidang F&B. Karena gue masih passionate dan cinta di kuliner, Pak. Itu dia. Jadi lu bikin kontennya seputar F&B. Seputar F&B pasti. Reviewer. Reviewer, let's say reviewer. Like Review food. jujur. Yes, exactly. Kadang jujur menyakitkan. Itu Kejujuran dia. menyakitkan, tapi itu tuh kayak orang pacaran kan, dimana kita gagal di relation itu, Iya. memang itu mungkin pada waktu itu pasangan kita sebagai tempat belajar, bukan untuk tempat bersandar. Nah. Sama, ketika kita berbisnis ya, mungkin kita gagal di usaha pertama, kedua, nggak apa-apa, it's okay, jadikan proses. Bener. Nah, revisi apa yang kurang, gitu. Memang kesempurnaan nggak ada, tapi Nggak ya ada. tetap kita harus jadi improvement yang terbaik, itu Ih, sih. keren. Itu masukan sih buat vlogger makanan tuh kan, food blogger ataupun review jujur itu untuk kasih masukan. Terutama buat bisnismen yang pemula ya. Betul. Startup. Betul. Itu penting banget sih. Gagal. Nanti Gagal. kan nextnya baru. Gagal lagi. Gagal lagi ya, Pak ya? Iya nggak apa-apa, kita nggak tahu. Gitu. Belajar Bener. berproses. Cuma jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, setuju. Jangan terlalu lama nih, makanannya datang nih. Nih, Itu mulai lama. udah nih. lapar ya? Iya, lambung lapar lu ya? mulai naik ke sini lambung lu. Di sini, Pak. Itu Lambung mulai di sini, naik Pak. nih. Mulai naik. Cumi cabai garam. Cumi cabai garam. Yes, crispy. Crispy. Ya, ini as a appetizer kita. Ya. Tuh. Dia kombinasi udah ada garlic dan juga dry chili. Kayak stop dulu ya. Boleh, stop. Udah mulai pusing cuminya. Baru Jangan sekali putar muter udah terus. pusing kan? Udah pusing. Iya. Ini simpel ya cabai garam ya sebenarnya ya? Simple. Jadi memang yang sempat populer beberapa waktu lalu, kayak ayam cabai garam juga banyak kan. Iya, Nah, tahu ini salah cabai satu- garam. Tahu cabai garam. Iya. Nah, ini salah satunya. Dikombinasikan proteinnya ganti dagingnya gitu. Bisa dikombinasi, disub dengan yang lain gitu. Ini tampilan juga oke lah Itu ya. kelihatan banget kan kalau crunchy-nya tuh Iya, dapet kayak banget. padet tapi nggak terlalu apa ya keras gitu nggak Yes. tampilannya. Dan triknya lagi, kalau waktu masak tepung begini, crispy, kita harus gorengnya deep fry. Dia apa itu? Deep fry itu harus minyak yang banyak. Jadi dia Harus ngambang kerendam. ya? Yes. Iya. Kalau enggak, dia akan soggy. Soggy itu basah. Bahasa masih becek ya? Betul, Nggak becek. crunchy dong ya? Yes. Iya, Nanti iya. mungkin waktu setelah diangkat crunchy, tapi nggak lama, nanti dia akan basah dan kecembeng ya orang bilang ya, banyak. Oh, nyemek. Nyemek jadinya. Jadi nggak enak. Menye-menye. Iya, menye-menye. Di lidah kita tuh kayak mana gitu rasanya. Nggak crispy. intinya Nggak crispy, gitu. nggak enak. Cuman kayaknya ini cuminya nggak bisa kemana-mana nih. Anda sudah ditepung. Kita icipin lah. Boleh lah. Boleh langsung dicoba nih? Boleh langsung coba. Coba dulu ya. Silakan Ko Anggi. Oke. Boleh Biar- diawali dulu. Oke. Pakai ini kan? Pakai itu betul. Oke. Itu untuk lauknya. Udah tahu dong. Jadi ini karena berhubung ini cumi cabai garam. Jadi nggak usah Jangan pakai lupa. sos lagi ya? Nggak usah. Nggak usah ya, udah cukup ya? Originalnya udah enak. Yes. Gitu. Taruh lagi. Ya. Cara makannya, ini pakai tangan atau sumpit lagi? Sumpit dong, Pak. Sumpit. Chopstick, Oke. kita harus pakai Iya. chopstick. Pakai chopstick. Oh, chopstick namanya. Chopstick bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Mandarinnya ada lagi. Apa? Kuaice. Wajib. Kuaice. Wajib. Kuaice. Sumpit bahasa mana? Sumpit ya bahasa Belanda kayaknya. Oh, Belanda. Iya. Zumpit gitu. Zumpit. Zumpit. Oh, Seperti itu. baru tahu ya.
Kenapa kita makannya pakai round table gini? Karena mereka ini biasanya sharing kan. Jadi menunya menu tengah. Menu tengah. Menu tengah, Pak. Iya. Biar ngeriung, makannya guyup, ya kan? Gini. Jadi mereka biasanya langsung aja ambil gini. Oh, nggak pakai sendok tadi? Nggak pakai. Oh. Kalau Korangi sering lihat film Chinese kolosal yang kayak dulu, Iya, Wong Fei Fei Hung. Hung. Nah, mereka Fong sering Sayuk. makan tuh. Iya. Fong Sayuk tuh. Iya. Makan begini. Langsung ambil, dulu. Tos Tos dulu. apa tadi? Kanpei. Kampe. Sekali kita awalin. Kampe. Kanpei. Oke. Ini Coba. nggak usah dimainin. Teman-teman aja, Oh, syarat. boleh. Oke. Kampe. Gimana? Abis makan, baru dia ngomongin giok ya. Itu langsung terang tuh, Pak. Gimana crunchy-nya dapat kan? Dapat banget. Terus Gua dia ini udah lumayan, maksudnya udah nggak panas ya, udah dingin tapi crunchy-nya nggak hilang. crunchy nggak hilang, itu dia. Kalau Oke. kita pakai teknik penggorengan yang benar. Minyak benar-benar panas, deep fry masuk. Dan warnanya jangan sampai nunggu warna seperti ini di dalam penggorengannya. Kalau udah seperti ini di penggoreng di dalam, nanti kita angkat dia masih ada proses cooking prosesnya. Jadi lebih tua lagi ya? Lebih tua, lebih gelap lagi. Lebih tua lagi, nanti yang lain cium tangan aku deh kan. Iya betul. Mengagungkan yang tua. Mengagumkan yang tua. Nanti nyebar hitam semua, gitu kan. Ikutan tua semuanya. Iya. Nah itu nggak boleh. Iya. Kadang kita orang-orang awam nggak tahu ilmu gastronominya di situ. Cumi, cabai garam, approve. Approve ya? Tapi gue penasaran pakai saus. Yuk coba yuk. Kita cobain pakai kombinasi saus ya. Oke. Aman kan pakai saus kan? Aman banget. Masih boleh kan? Kalau untuk taste suatu masakan awalnya itu harus original dulu. Iya. Makanya tadi original dulu. Tapi maksudnya ini nggak termasuk penistaan makanan kan? Oh tidak, Nggak, kan? aman. Iya. Semua itu balik lagi ke selera. Karena selera itu nggak bisa didebat. Yes. Ada chili oil. Oh, iya? Ada saus sambal. Oh, Silakan Korangi mau yang mana? saya dulu ya. Boleh. Agak jauh ya. Agak jauh Pak. Ini saus apa cita-cita? Nggak bisa digapai. Yuk, agak bantu. Ya. Ditaruhnya ke sini. Piring softland. Iya, di situ. Oh. Lebih baik terpisah. Jadi nanti tidak menodai satu sama lain. Wah. Muncrat ya? Loncat. Gak apa-apa, itu normal. Maaf ya. Ada tekanan. Iya. Ada gasnya. Ada tekanan nih dari bawah. Iya. Dari bawah. Apa enakan tuh atas biasanya. Ini bawah. Ya, terus gimana nih keadaannya? Nggak Yaudah apa-apa, deh. lanjut aja. Gini aja ya. Langsung Maaf aja. ya. Aduh. Aduh, koko. Aduh, saya kokonya cukup di baju aja kayaknya. Lompat. Pelan-pelan aja, tutupnya. Korangi. Iya. Duh, silakan. Lu pakai itu nggak? Boleh dong. Main ya. Ya. Dan ini fix nggak termasuk penistaan makanan. Tidak. Ya, kepada loncat dan gue tusuk deh nih. Ya. Gimana? Lebih mantap? Cabai garamnya tetap meresap di cumi. Dengan paduan saus tumpahnya. Wah, cukup pedes ya. Tapi enak ya. Tapi di lidah gua nih orang tua setuju. Setuju ya? Kawin jadinya. Kawin asik. Masuk banget tuh. Ken ini nagih banget Ken. Nagih ya? Nagih. Cocok kan? Kacau. Mantap kan kok. Ken, lu Yes. sendiri masakan Chinese favorit lu apa? Dari kecil. Yang dari kecil ya? Ya yang remind gua awal mula pasti dari keluarga ya. Ya. Dari keluarga nyokap khususnya yang di Solo memang dari kecil mereka ada juru masak terutama dari nenek gua gitu. Apa tuh yang dimasakin yang Masaknya itu yang gua inget banget dan gua favorit itu dia ada pakai tauco juga, bumbu tauco dan pakai tahu kuning. tahu? Jadi kayak oseng tahu Chinese gitu, pakai tauge juga. Tapi dia ingredientsnya lebih dominan garlic taste-nya. Nah kalau Chinese food yang kayak Singapura, Ya, Indonesia pasti beda kan? Malaysia juga ya. Malaysia, Thailand, Beda style. bedanya gimana tuh? Kalau even Chinese di Thailand mereka tetap yang tadi gue bilang kan ada fusionnya. Ya. Tetap dikasih rasa sour, asem. Dominannya ya? Nah, dominannya. Iya. Tetap Karena mereka lidahnya emang walaupun- bener. familiar sama yang asam segar gitu ya? Betul. Katakan mereka bikin chow fan, nasi goreng. Kalau nggak chow mein, mie Dan goreng. Chinese Tetap food dikasih. itu masaknya apinya gede ya? Gede. Iya, saya pernah ngeliat yang sampai gede banget. Yes. Jadi kayak
show sekalian gitu kan. Bener. Saya nyobain di rumah yang masak song Bisa. gitu. Gimana? Saya masak seliter nasi goreng. Oh, seliter. Jadinya setengah liter. Setengah liter? Setengahnya nempel di atas. Secak yang makan dong? Iya makanya. Sebagian. Itu freestyle juga Pada ya ngumpul. termasuk ya? Yes. Iya, iya. Nah kalau Chinese food Indonesia? Tadi kan Thailand agak asam dominannya. Iya. Kalau kita lebih dominan ambil contoh char siu. Char siu itu yang ayam merah itu loh. Jadi dagingnya itu bisa ayam, bisa yang non halal. Contohnya Bebek? Daging bebek, daging Bebek babi bisa? bisa juga. Itu pakainya char siu itu. Cuma kalau kita tuh lebih khususnya di Pulau Jawa ini yang kering char siu-nya kayak Singapura punya. Gitu Kalau yang nasi style-nya. Hainam itu? Hainan itu nah dari mana? dari Hainannya langsung ada daerah itu. Chinese food juga ya? Chinese food. Cuma memang terkenalnya itu lebih di Singapura Iya. dan Malaysia. Gue pikir tuh dari situ. Iya. Berarti Chinese Melayu situ kali ya? Taunya dari situ kan. Malaysia dan Singapura kan. Iya, iya, iya. Nah, nasi Hainam itu kan nasinya gurih gitu kan? Bener. Terus selalu ada kuahnya lagi tuh. Dia fragrant rice. Nah, itu buat apa kuahnya? Kuahnya itu untuk netralin. Jadi ketika nasinya ini gurih Iya. dan udah tasty banget kan, asin kan, asin gurih, makan-makan ada ayam, Ada bebek. nah bebek, kan kita udah monoton nih rasanya. Buat riset lagi apa? Kuahnya itu diseruput, biar kita rasanya fresh lagi. Ganti menu lagi? Atau itu juga tetap? Itu juga. Oh, jadi setelah suapan nasi dan Berapa juga kali kan lauk, kita mulai kadang Oh. kayak enak nih. Iya, Jadi iya, iya, iya. nggak bosen lidah kita tuh. Oke, Untuk baru tahu kali. tuh penggunaannya. Gue pikir itu tuh buat dicemplungin. Mm-mm. Ternyata itu buat Enggak. netralisir ya. Netralisir. Iya, iya. Buat Nah, ini kan seruputnya kita tadi kan nggak udah kering. nyobain cumi cabai garam kan? Cumi cabai garam. Berarti netralisir dulu dong ya? Netralisir, setuju. Jamur ca brokoli with hoisin sauce. Cabai brokoli sama jamur. Yes. Jamurnya jam berapa tuh? Pakai hoisin sauce. Oh, berarti kalau pengen cepet gede harus makan jamur ya? Pakai jamur. Ya, Mario Bros gitu kan? Iya. Dia boing makan tambah gede kan? Tambah gede, iya, iya, iya. Ya. Nih boleh aku ambil dulu deh ya dikit ya. Nanti setelah Masuk ke itu- piring sini. Masukin tengah Iya, ya piring yang oke. kecil. Dia ada brokoli. Brokoli, Brokolinya oh ini, jamur. yes, dia nggak dimasak langsung, nggak dicampur sama jamurnya. Brokolinya? Jamur, ya. Nggak dimasak Jamur dia? merangnya ini nggak. Jadi kenapa? Dia akan merusak taste nanti dan dia akan bisa overcook kalau dimasak langsung. Iya, iya. Yuk, Tapi bukannya agak keras gitu brokoli ya kalau nggak teksturnya harus seperti itu. biar lebih fresh ya? Ya, dan memasak sayurnya di blanch, direbusnya itu nggak boleh sampai mateng. Oke, ini gue cobain ya. Coba. Jamur, Sehat banget sih yang pasti brokoli kan, iya, ya antioksidannya tinggi juga kan. bagus nih ya. Bagus banget. Apalagi yang kayak green vegetable tuh udah kelihatan di lambung tuh pasti bagus. Vitaminnya dapet. Buat diet bagus nih ya. Buat diet bagus. Iya, cuma kalau buat diet dompet kayaknya nggak deh. Brokoli lumayan harganya ya. Lumayan. Tapi perlu diinget, Apa? nyuci brokoli ini harus bersih. Kenapa? Kadang seringkali keluar uletnya. Kalau kita nggak teliti ya? Iya, kita nggak teliti, kita nggak cuci Oke. pakai air garam. Oke. Rendam aja, cukup direndam bentar, 5 Dia keluar menit. sendiri nanti? 5-10 menit nggak usah terlalu lama. Setelah itu nanti dia keluar sendiri pasti. Keluar sendiri ya? Kalau mau make sure lagi, kita alirin air dulu, kita periksa lagi sekali lagi. Potong kecil-kecil dulu. Iya, iya. Potongnya gampang. kecil-kecil lah, iya, iya. Betul. Kalau potongnya banyak, manajemen soalnya. Manajemen. Nah, lanjut. Gitu. Ada apa lagi nih, Ken? Silakan. Nah, terus ini ada bubur. Buburnya yang spesial ini. Kenapa? Karena dia pakai kodok. Hah? Yes. Jadi ini salah satu dishes yang spesial dari Bukit Timah Singapura. Nggak semua restoran Chinese food itu punya menu ini. Iya, iya. Gue juga baru Nah, dengar Betul bubur kan? kodok. Bubur kodok kan. Apalagi dia di serve-nya di clay pot ini. Udah pasti ada aroma smoke-nya dapet nih. Dan Gitu. angetnya juga lumayan Angetnya tahan lama. masih anget ini. Ya. Padahal dari tadi loh. Coba cek, angkatnya gimana tuh?
Kayak udah sumeng deh tuh. Sumeng-sumeng, suam-suam kuku nih. Gua ambil ya. Oke. Nah, lu cobain deh. Gua cobain ya. Review. Teksturnya gimana? Teksturnya. Gue kayak nggak makan deh bubur kodok gitu deh. Ya, gua bisa makan. Ya. Itu apa tuh? Kodoknya? Nah, ini kodoknya. Hah? Yes. Jadi yes, ulurnya dipisah sama kodok? Dipisah. Oh, bukan kodoknya dimasukin situ? Jangan, nanti dia merusak rasa. Kaget tuh. Iya. Berarti gue makan bubur masuk boleh sini dong? ya? Iya, gue pikir masuk situ. Buburnya bisa. Jadi Bisa, nggak apa-apa, buburnya aja. Jadi kayak pengganti nasi kan? Betul. Jadi karbonya tetap dapat dari buburnya. Ini termasuk makanan yang halu ya berarti ya? Halu ya? Halusinasi? Kenapa itu? Jadinya bubur kan? Halusinasi. Bisa aja nih ke orang gini. Halusinasi. Gua Iya, beloknya iya. ya. Kodok, katak, suike, bedanya apa? Itu satu perguruan sih kebetulan. Sukunya satu ya? Sikunya satu tetap. Cuman pelafalannya aja. Mungkin dalam keluarga family kingdom ya. Jadi sama semua intinya? Ya serupa tapi Kan nggak ada sama. yang badannya kayak tekstur bulan. Ya itu kodok. batu. Kodok batu? Yang gede-gede itu loh. Oh, yang nggak bisa pahanya- dibilangin? Ya biasanya itu kodok fitness. Keker. Wah, nge-gym ya. Nge-gym ya. Badannya pada berotot. Berotot. Bener kok. Iya. Itu biasanya dimasak untuk kesehatan herbal. Brokoli oke. Dan yang paling penting, setelah ngerebus ini kita harus pindahin ke air dingin. Air es. Tahu nggak Kenapa? teknik itu? Supaya keras, menyetop cooking prosesnya, dan masak dari pagi atau siang sampai sore nanti, malam, akan tetap hijau. Oh tadi ya, nggak beda jauh yang cumi tadi ya. Cumi tadi setelah diangkat tuh masih ada cooking prosesnya. Begitu juga sih brokoli. Ya, Maka tapi untuk harus menyetopnya harus ke air. air es yang benar-benar dingin. Ini tingkat kematangannya pas sih menurut gua. Ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek juga. Pasti kan? Oke nih. Ini berhubung lu udah menyuguhkan menu-menu yang gokil banget di lidah gue ya. Gue cuma bisa ngasih ini nih. Wih, apa itu kok? Widih, dari mana itu? Hah? Kok tadi kita Nggak tahu datang ya? nggak ada? Kok Nah, tiba-tiba nih? nih lihat ini. Kumaha? Lihat tuh. Ini kejutan banget buat lo. Wah, apaan nih? Wih. Waduh, Tahu dong. long short story nih bro. Nah, Kolomi. Kolomi. Ini yang berjasa besar buat karir dulu di dunia kuliner nih. Ceritain dong. Wah, Spill dong Spill kakak, dikit ya. gitu kan. Spill dikit kakak. Ya, jadi gini kok. Ceritanya nih, waktu gua digembleng, pertama kali di Chinese food, khususnya peranakan Malaysia itu, yang punya ownernya orang Malaysia. Jadi sebelumnya lo jadi chef itu di luar negeri? Iya, sebelum gua selesai training nih. Training dulu di Bali, 6 month kan, 6 bulan di Tanjung Benoa, di salah satu hotel. Gua nggak sebutin hotelnya, Grand Mirage. Itu sebutin. Oh, gue sebutin. Oh, Sebutin, mohon maaf. Iya, Gue iya, sebutin. iya. 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 Oke, lanjut. Gue sempet bantuin beberapa bulan untuk soft opening sampai grand opening Hotel Aston di Solo. Di Solo. Ya, sebelum gue akhirnya berangkat di Australia. Jadi ceritanya itu setelah basicnya kan gue sebenarnya awal mulanya itu kan bakery kan. Oh. Bikin roti. Karena gue nggak tahu kenapa, I don't know why, I love the bread the smells of the bread gitu loh. Setiap kali orang-orang bikin baking itu kan baunya enak nih roti. Iya. Kayak ngeselin nih gimana sih nih suka nyari gitu gila. kan. Gitu kan. Iya. Entah itu yang enak ataupun enggak. Maksudnya yang UMKM, ulasnya ataupun yang gede-gede, gue tetap suka baunya. Gak tahu kenapa, enak banget gitu. Terus long short story, gue dapet job kerjaan di Australia ini. Untuk Dan ini megang- restoran Chinese. Malaysia pertama yang gue kerja. Walaupun gue ada basic ya di resto, Di Bali di tadi hotel, di Bali. Ownernya nggak kasih, gampang. Di sana gue 2 minggu cuci piring pak. Oh belum dikasih terjun langsung ke Nggak kitchen nih? dikasih kok. Harus kamu
pengalaman gimana ini. Oke, masuk kerja besok cuci piring. Hah, langsung shock dong. Sekolah mahal-mahal dia Apa itu ijazah? Tak berarti dia. Iya. Terus akhirnya cuci piring. Tapi Kenapa bagusnya, harus ke cuci piring dulu? karena basic semua preparation itu dari cuci piring, dishwasher gitu. Jadi awal mulanya di situ. Karena apa? Preparation pun dishwasher harus kerjain. Sesimpel apa? Cut cucumber buat garnish ya, orang-orang kasih garnish itu. Yang kerja dishwasher. Gitu. Bikin minum. Karena dia small restoran ya, cuman kapasitas 40-50 orang dan take away-nya rame banget take away-nya. Yang di kitchen tuh cuman berlima, termasuk gua. Termasuk lu itu? Iya. Dan lu belum boleh masak gitu? Belum boleh, cuma boleh cuci piring, prepare potong-potong. Entah itu potong daging juga, fish cake. Wah, segede-gede gaban gitu, 30 kilo. Ada daging pork kan non halal. Itu setiap hari 40 kilo, belum ayamnya 50 kilo. Nah, itu perang itu namanya. Itu digembleng bener-bener habis. Masih bikin minuman. 2 minggu nggak dikasih bikin apapun. Makanan ya maksudnya. Setelah itu baru boleh bantu nasi. Itu menyiapin. Nasi Hainan, nasi lemak. Itu lu siapin? Itu harus cuma nyiapin doang. Belum Gitu. boleh masaknya? Masak nasinya sih boleh. Maksudnya diajarin itu ambilinnya 5 liter misalnya gitu. Airnya sekian mili ya kan. Di ospek ya situ ya? Di ospek habis bener-bener. Ownernya bilang, I don't care your background katanya. You start from the bottom. Wah hajar kan, gue suka challenge kan. Karena memang gue mau belajar waktu itu. Salah satu yang bikin ini. Karena di restoran itu denger-denger, walaupun itu restoran baru ya, baru 6 bulan tapi trafficnya rame. Nah gue penasaran. Gue mau masuk restoran itu, gue mau belajar ini. Bikin kolomi. Nah setiap hari mereka bikin ya 30 kilo tepung. Ya 30 kilo tuh Dan itu gitu. ratusan porsi. Iya makanya. Iya banyak banget kok. Tapi bikinnya di sewing juga gak? Kenapa? Di sewing gitu gak dikasih petunjukan iya. yang enggak kan? Itu biasanya buat lamin. Ya. Nah, ini beda tipe. Dia pakai mesin. Mesin. Mesinnya kapasitasnya mungkin nggak terlalu gede, 5 sampai 10 kilo. Tapi dia punya 3 mesin. Sampai one day itu pernah, gue inget banget itu mesinnya rusak semua. Akhirnya kita close early, tutup pagi. Mesinnya tiga-tiganya rusak? Rusak. Saking nggak berhenti kan. Setiap hari dihajar, tiap hari bikin dari jam 9 pagi harus sudah jalan mesinnya. Sampai jam 10 malam. 9 pagi, 10 malam. Ada break sejam, paling kita makan. Mesin itu stop. Nanti hajar lagi. Gila. Sampai 3 noodle makernya tuh rusak semua. Ini sih ceritanya di balik ini. Belajar banyak. Dan gue lebih specialty di noodlesnya, terus bikin nasi Hainan, nasi lemak, terus dibikin char siu itu, terus yang non halalnya ada babi panggang, crispy pork belly. Wah itu gokil sih. Lu spesialis di situ juga? Spesialis itu. Gua rela. Tes kriuk dong berarti dong kalau. Yoi, tes kriuknya itu loh. Tes Di sana kriuk sampai dong. gua, ini pak, makan itu tiap hari kan. Sampai kadang-kadang leher mulai Kolesterol. kenceng, bener. Makan daging babi mulu itu? Sikat tiap hari. Iya. Mulai kenceng ya? Mulai kenceng. Karena kan babi nggak punya leher ya kan? Nggak punya leher. Nggak bisa Lehernya nengok atas. nggak bisa. Gua makan tiap hari, kacau banget nggak? Gua selesai, gua berangkat ke US 2018 pertengahan. Setelah 2,5 tahun itu. Memperjuangkan brand sendiri. Dulu Rice Bowl namanya Chicken Rush. Itu Bisa dibilang salah satu pionir di Solo. Pada masanya. pada masanya ya? Betul. Sekarang kemana nih? Sekarang pandemi 2022 tutup. Oh kehajar di situ ya? Iya, kehajar parah. Iya. Ada salah satu masih saudara lah, partner juga, nerusin bisa. Sampai 4 tahun kemudian, akhirnya pandemi susah kan. Udah berat ya? Omset turun jauh, mau nggak mau dia harus putar otak kan. Ya, lihat bisnis yang lain, akhirnya sudah Jadi bertahan itu 6 ketinggal. tahun. Betul, 5-6 tahun bertahan selama during pandemi ya, it's good gitu. Cuman beda paling ya? Beda, mungkin tidak involve secara langsung. Mungkin gue lebih ke konsultan ya. Wow. Nah, gitu. Dari beberapa experience yang udah ada, mungkin bisa support teman-teman yang lain ya, atau sharing something about di F&B business kan. Oke, ini ada apa aja nih? Ken, silakan Ken. Nah, dia Udang main- sama apa itu? Kepiting ya? Kepiting. Iya. Nah, ini ada 2 menu spesial. Yang pertama ini
dari kepitingnya dulu. Dia tuh kepiting ala BTS kan? Alaska bukan? Bukan. Itu lagi hype banget tuh. Bukan. Alaska itu mahal banget. Parah. Parah. Dan season ini ya apa? Seasonal Seasonal, gitu ya? betul. Iya, nggak tiap hari ada Bener, kan. karena Kayak alpukat lah ya musiman Alpukat gitu. musiman. Ini kan sama-sama A. Alaska. Yang satunya alpukat. Iya. Bisa ini koko nih. Terus bener, ini farmingnya susah banget. Kita harus ke tengah-tengah laut ocean gitu, bukan laut yang pinggir-pinggir cetek gitu loh. Itu rajungan. Itu rajungan, beda. Kalau Alaska ngeri. Cuma ini di bawahnya. Oke. Nah ini udangnya juga gede-gede nih. Pakai ukuran yang mungkin 1 kilo isi belasan ya. Ini gede banget soalnya Gede itu, tebal. Gede kan, tebel kan. Tuh yang pasti dia sausnya juga banyak, nggak belit. Ini kayaknya emang lagi ada acara ya. Lagi ada acara. Pakai ada undangan berarti nih. Udah. Undangan. Undangan, oke. Tipis sih. Tipis lah ya. Apa nih? Gua mah nggak usah. Ada petenya juga, Ken. Iya. Ada petenya. Nah, goyang nggak pete? Gue masih aman pete. Masih aman. Kalau jengkol enggak. Sana. Sama, kebetulan sama. Iya, tapi pete masih aman kan? Pete lumayan mahal harganya lu. Kenapa? Karena sedikit. Kalau banyak PT-PT murah. Nah, ini cobain nih. Langsung ambil, sikat. Ini apa nih? Itu kepitingnya? Ini kepiting. Kepitingnya? Ini kan di situ. Kalau di sini kepiring. Piring. Oh. Gua nggak tahu nih makannya yang mana nih. Lu dulu aja Ambil. deh. Lu aja dulu. Oh, oke. Oke, gue ini dulu. Gua tunjukin ya. Kita ambil bagian. Gue sambil coba ya. Yes, lanjut. Kalau Ada gua nih, tahunya juga ini guys. Tuh. iya. Dan ini cabenya lumayan barbar. Barbar ya. Dia kalau menu mudahnya, bahasa mudahnya nih, dia ada telurnya kan? Tuh. Telur kepiting. Bukan telur biasa tapi dikocok di sausnya. Iya. Orang-orang itu ya ini Singapura, ala Singapura. Ini. Itu kenapa Bukit Timah Singapura? Iya. Karena dia dikocok lepas ketika mau dimatengin, mau dikentalin itu, Iya. dikasih egg drop gitu. Jadi egg drop dari atas. Jadi dia ada tekstur, main di tekstur warna dan juga rasa telurnya itu dapet. Ini khas Singapura banget Gitu. dia. Singapura style. Tadi gue perdana nyobain kepiting. khas Jangan lupa Singapura. ambil ini. Ini yang dagingnya yang paling sedep. Paling sedep. Itu bagian kepiting paling enak tuh itunya. Tangan ya? Ini tangan. Cepitannya? Cepitannya tuh. Gokil. Percayalah. Wajib, ini wajib sih. Kalau canggahnya nggak ada isinya sebenarnya. Oh, batok itu tuh nggak ada isinya? Batoknya tuh nggak ada. Terus ngapain ditaruh di situ? Kayak apa ya? Insang. Ya apa? Orang bilang pernafasannya di situ. Deket-deket sama badannya kan gitu. Iya. Mata. Nah, lu sendiri kalau makan udang, tipikal yang kulitnya dimakan atau dipisah-pisahin dulu? Wah, gua harus dipisah. Ini berarti harus dipisah? Kalau gue pribadi, gue nanti pil kulitnya. Kenapa? Trauma, Pak. Hah? Trauma dulu. Gue udang dulu. Kulit udang? Iya, tajam kan. Tajam. Nah itu, untung cuman panas dingin. Berapa hari? Semalam lah, nggak lama. Berarti jelek ya? Jelek. Nggak diperpanjang. Jangan lama-lama. Tuh, caranya gampang banget kan? Kok, Oh, ini kalau cetek doang gitu. masukin di sini, Hah? udah dikerek. Tuh, dia langsung putus. Langsung putus. Orang doang nggak setuju kali itu sampai putus gitu. Langsung. Biasanya gitu ya. Iya. Backstreet. Backstreet lagi? Backstreet ya? Sering pengalaman ya? Enggak dong. Alhamdulillah. Ya boleh ya. Ada crackernya tuh. Tuh, habis dia dibuka, gini. Nah ini kan dagingnya putih nih. Masih polos kan. Kita cocol di sini. Tuh. Udah makin ada bumbunya. Seruput. Jangan makan kepiting, jangan takut kotor. Justru ini yang nikmat. Nah itu, gue nggak bisa makan kepiting karena begitu. Gue tipikal makan yang satu tangan. Oh gitu? Gue makan ayam begini-gini tuh, nggak bisa gue. Satu tangan gitu. Oh yang lu kadang makan fast food ayam goreng gitu, lu nasinya diginiin ya?
Enggak di bawah Kayak juga. burger. Di bawah. Tapi enggak. dalam satu tangan gua. Satu tangan aja? Satunya pegang handphone? Nah ini nih yang spesialnya nih. Pakai mantau. Tuh, mantau gorengnya. Ini dicocolin ke saus yang tadi, saus Singapura. Ini mantaunya itu ya? Tuh. Nah ini mendoknya dapet, nyerep. Dimakan malah. Cocok, jadi dalamnya lembut. Dia savory asinnya, sedikit pedas dan telur egg dropnya itu dapet. Di mantaunya itu ya? Di mantau ini. Tapi kalau pakai nasi masih tetap juga bisa? Masuk, masih bisa. Karena ini spesialnya, chef recommendation, Ya. dia gabungin sama mantau. Sanchan babi kecap. Kalau ini specialty-nya, dia itu pakai bagian sancam. Sancam ini 3 meat layers. Jadi dia 3 bagian antara gajinya lemak ini dari kulit. Itu lumayan tebel loh. Kayaknya gajinya di atas UMR deh gitu. UMR Jakarta kan nih? Apa IKN? Kan berapa? Gitu ya. Terus dia ada bagian kita bilang lemak dalam itu ya koyor ya kalau orang Jawa bilang koyornya. Ya. Baru dia ketemu daging bawahnya. Jadi kulit, lemak dan daging. Gimana tuh, Ken? Rasanya? Rasanya, cobain ya. Ya, cobain. Gue sambil makan dulu. udang ya. Boleh. Aku taste food dulu nih. Gara-gara lu nih, gue telanjangin nih udang Sambal. Wow. Kalau pecinta makanan pork itu disebutnya apa? Pork lover. Pork lover? Yes. Itu dari tampilannya tuh udah oke. Gimana nih? Wow. Tekstur dulu deh. Teksturnya bener-bener moist banget ya. Dia lebih dominan, pasti ada manis dari kecapnya itu. Kecapnya? Wangi garlicnya pun kerasa. Padahal dari sini pun nggak ada garlicnya loh. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Apa sih kayak semur gitu ya bumbunya? Iya, kecapnya ini. Terus marinasinya sini bagus banget. Dan gue yakin dia dimasaknya di braise. Jadi masaknya pelan gitu loh. Makanya kenapa bisa empuk dan juicy banget. Ini oke banget nih. Kalau gue pribadi, bos, rate ini Berapa? 92/10. Serius? Best Serius? banget dong. Nyara sempurna dong ya? Yang ini enak, serius. Menarik banget sih dari warnanya, ya nggak sih? Colorful banget. BTS Signature sama Green Summer. Gue coba ya? Boleh coba langsung. Oke. Kayaknya kalau biar dia dingin kita bikin salad dulu deh biar Salad. dia dinginin gitu kan. kita ayam-ayam dulu. Kita pet. Kalau cewek sukanya di pet katanya. Wah. Oke. Cheers ya. Cheers lo, kan Pe. Cheers LDR. LDR. Wah. Gila ini seger banget. Seger banget. Ada kayak pandan-pandannya. Kayak ada pandannya nggak sih? Iya kan? Iya kan? Iya. Ada pandannya nih. Rajin belajar nih. Pakai pandan dia. Pandan, yang minum koko. Jadi koko pandan. Koko pandan. Terakhir nih kan. Oke. Sebelum nikmatin teh. Gimana nih dari lu pribadi nih biar Chinese food dari Chinese peranakan tuh bisa berkembang atau lebih familiar lah. Oke. Menurut gue pribadi sebenarnya so far itu udah cukup bagus. Kenapa? Dari sekarang familiar nggak sama kopi tiam Ya. yang lagi ngejamur, khususnya di daerah. Mungkin di Jakarta juga mulai banyak ya. Itu udah cukup bagus, tapi yang perlu diperhatikan itu konsistensi dan kualitasnya. Balik lagi ke situ. Oh iya. Orang pay the price for everything, buat taste-nya, buat service-nya. Nah, di komponen elemen itu, 3 tadi customer itu ya? satisfied kan, tetap menjerih di kepuasan customer. Iya. Gitu, balik lagi ke kualitas dan harga dan rasa gitu. Kita nggak bisa deny, wah ini cuma menang murah. Kita segmen marketnya yang mana dulu gitu. Iya. Untuk sekarang ini perkembangannya udah cukup bagus banget. Tinggal kita harus perlu konsistensi. Mempertahankan itu ya. Mempertahankan. Karena ini kan cikal bakal nih. Dari nenek moyang turun ke anaknya, turun ke cicitnya, ke cucunya gitu. Apalagi
Peranakan ini kalau memang bener-bener orang yang cuman asal bikin aja juga susah. Iya. Pasti nanti itu orang-orang mindsetnya juga kita udah beda kiblat gitu. Jadi yang perlu dipertahankan adalah yaitu kualitas rasa. Kualitasnya. Apalagi kalau udah franchise, beda tangan tuh beda rasa, banyak Iya. kayak gitu kan. Let's say bahan sama, resep sama, khususnya di masakan Chinese. Kita pakai wok yang sama. Orang pakai feeling apinya itu berapa menit, berapa goyangannya itu beda loh taste-nya. Smoky-nya beda. Detail goyangan itu ya. Beda. Jadi goyangannya kalau mau nasi goreng enak tuh 99 kali. Itu. Jangan dikurangin 30 ya. 99 kali ya. Gitu. Iya, 99 ya, iya. 99. Kalau misalnya kelebihan 30 putar balik ya Putar balik goyangnya. gitu. Kalau 86 ditangkap nanti. Aduh, nggak Gitu. habis nih. Gimana? Oke, Tapi oke, overall oke. gimana nih? Oke. Overall? Ini Bukit lebih Timah Singapura makanannya? kenapa? Bukit Timah Singapura recommended? Oke. Approve? Proof dan ini cuman lebih dominannya agak ke arah manis-manisnya lebih. Ya, Iya kan? manis, a bit spicy, Iya, little iya, bit iya. ya. Ini experience baru gue. Experience baru ya. Oke. Makan pakai mantau kan. Mantap ya. Lu coba yang panas. Gue yang panas ya. Coba. ya. Ini kayaknya udah dingin sih. Oke, kita coba. Seruput dikit aja. Seruput ya. Cheers. Gila, ini nggak kalah seger sama yang tadi. Sama yang Kayak ada honey-nya sih. Kayaknya. masa sih? Gue smell ada honey-nya. Hani. Honey? Wah, ini seger banget. Iya nggak sih? Bener-bener Wow. rekomen nih. BTS Signature. BTS Signature.